Hai, ketemu lagi di TNT Corner. Selamat malam para kaula muda. Jadi gini sob, kemarin ada yang request mobil yang cocok di kantong buat anak sekolah. Tapi anak sekolah mana yang bisa beli mobil ya? Emang Rafathar. Tapi by the way, ada juga sih mobil-mobil yang cocok untuk teman-teman yang pengen belajar punya mobil. Maksud aneh, pertama kali beli mobil gitu. Mobil-mobil ini yang kalau misal ada kerusakan, bisa diperbaiki sendiri. Karena konfigurasi sistem mesinnya masih sederhana. Jadinya, nanti kalau udah punya mobil kedua, udah nggak gampang ketipu bengkel kalau mobilnya trouble di jalan. Paling nggak udah tau lah rusaknya di mana. Nah, untuk itu, kita kasih sob mobil-mobil yang cocok untuk mobil pertama. Murah dan gampang perawatan. Episode pertama. Kenapa episode pertama? Karena untuk ini bakal ada beberapa episode sob. Yaudah, nggak usah bertele-tele. Langsung aja kita kasih. Yang pertama, ada Grid Corolla tahun 93. Mobil ini adalah mobil yang bisa dibilang long lasting. Usianya udah nggak muda lagi sob, tapi tetap aja masih cantik. Maksud aneh, tetap aja masih keren. Mobil yang sering disebut Greco ini usianya udah sekitar 28 tahunan. Udah siap nikah ya sob? Tapi pesonanya belum memudar. Malahan banyak anak muda yang suka pakai mobil ini karena mudah dimodif dan kental aroma JDM. Dan pastinya partnya nggak mahal sob, nggak semahal makeup pacar ente. Mobil-mobil ini walaupun tua, tapi dia tergolong sedan menengah. Jadi fiturnya pun nggak kalah sama mobil-mobil sekarang. Nggak percaya? Fiturnya sob, udah ada power window, power steering, electric mirror, di seri tertentu ada electric rear track, AC dengan semburan lengkap, tilt steering, dan rear defogger. Nah soal dapurnya, mobil ini membawa mesin berkode 4AFE 1600 cc, 4 silinder 16 katup, DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 99 horsepower dan torsinya 127 Nm. Dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan. Langsung kelebihannya sob, desainnya long lasting, mesinnya legendaris, harga jual kembali stabil, biaya perawatan murah, spare partnya ada di mana-mana, handlingnya nyaman, tenaganya besar di putaran bawah, dan konsumsi BBM-nya tergolong irit. Tapi kelemahannya, karena ini mobil lama, penyakit yang sering timbul adalah kaki-kaki dan power steering sob. Rem belakang masih menggunakan tromol, sering kehabisan napas jika di kecepatan tinggi, dan interiornya tergolong sempit. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-11 km dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km. Untuk Grid Corolla tahun 93, harga termurahnya ada di sekitar 35 jutaan. Dan pajaknya, ini sob, murah banget, 800 ribuan. Nomor 2, ada Civic LX tahun 89. Mobil ini nggak kalah ngebumnya sob dari Grid Corolla. Bahkan waktu itu sempat jadi mobil yang anak muda banget. Ibarat sekarang, kayak Civic FD-nya lah. Lebih nggak sih? Yang bikin gokil sob, mobil ini harganya nggak pernah turun setelah menyentuh 30 juta sob. Kemudian sempat ada era harganya naik menyentuh 45 dan 50 jutaan. Dan baru sekarang mulai turun kembali, di angka 30 jutaan. Untuk sekarang, mungkin udah nggak sehits yang dulu lagi. Tapi mobil ini sudah beralih ke mode klasik dan retro. Banyak yang dimodif menjadi seperti original, bernuansa retro. Mobil ini bisa dijadiin pilihan banget sob, karena mesinnya simple. Yang bikin mobil ini mudah diperbaiki. Jadi kalau ente ngajak cewek, nggak perlu minta bantuan cewek ente untuk dorong mobil. Kita ke fiturnya sob, sudah ada power window, power steering, electric mirror, AC, dan audio single din. Mobil ini membawa mesin berkode D15B2 1500 cc 4 silinder inline 16 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 92 horsepower dan torsinya 119 Nm. Kelebihannya, tampangnya masih keren sob sampai sekarang. Mobilnya nyaman, spare partnya lumayan murah. Mesin karburatornya terkenal mudah untuk dirawat. Tapi kelemahannya, karena mobil ini ground clearance-nya rendah, mobil ini mudah keropos sob. Harga part kaki-kaki lebih mahal daripada kompetitornya. Tapi sebanding sih sama nyamannya. Kabin belakang sempit, bantingan lebih stiff daripada Corolla, dan susah mencari unit yang masih sempurna. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 13-15 km. Untuk harga di tahun 2020 ini, Civic LX tahun 89 ada di sekitar 30 jutaan dan pajaknya 700 ribuan. Lanjut nomor 3, ada Suzuki Baleno tahun 96.
Mobil ini adalah mobil sedan terlaris dari Shizuka lagi. Maksudnya Suzuki Shop. Baleno sukses menjadi pemandangan jalanan di tahun 95-an bersama dengan jayanya Great Corolla, E36, dan Daisy Ratnasari waktu itu. Baleno merupakan sedan andalan Suzuki yang pertama kali diluncurkan secara global pada tahun 95 dan kemudian tahun 96-nya nongol di Indonesia Shop. Kehadirannya berfungsi menggantikan Suzuki S-Team yang sudah lama warawiri di Indonesia. Awalnya Baleno menggunakan mesin 1600cc Sob, tapi pada tahun 99 mesinnya downgrade jadi 1500cc. Kita ke fiturnya Sob, sudah ada power window, power steering, electric mirror, AC dengan semburan lengkap, touch steering, dan audio single din. Dapur mesin mobil ini adalah berkode G16B 1600cc dan G15B untuk 1500cc. 4 silinder segaris, 16 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 99 horsepower dan torsinya 127 Nm. Kelebihannya, mobil ini sangat irit Sob. Desain dashboardnya cukup elegan, modelnya tahan lama, perawatannya mudah Sob, mesinnya bandel, dan memiliki sistem pengiriman yang baik. Tapi kelemahannya, mobil ini memiliki sistem peredaman kabin yang kurang bagus. Harga jualnya anjlok, sandaran jok belakang terlalu tegak, limbung jika belakang tidak ada penumpangnya, dan suspensinya terlalu empuk. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km dalam kota, dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-17 km. Ngomongin harga di tahun 2020 ini, Suzuki Baleno tahun 96 termurah dari sekitar 25 jutaan dan pajaknya 800 ribuan. Nomor 4, ada Starlet Capsule tahun 91. Mobil ini adalah generasi setelahnya dari Starlet kotak. Ya iyalah, Starlet Capsule lahir pada tahun 91. Tapi untuk masalah selera pasar, mobil ini dulunya masih kalah Sob sama Starlet kotak. Karena kebanyakan pencinta Starlet kotak susah untuk pindah ke lain hati atau upgrade ke mobil seri ini. Karena konon katanya, mobil ini lebih ringan dibanding Starlet kotak. Tapi emang, mobil ini terkenal tidak sepenuhnya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Tapi untuk masalah fitur, beberapa yang tidak ada di Starlet kotak sudah ada di mobil ini Sob. Di seri tertentu sudah ada power window, power steering, AC, dan central door lock. Seperti mobil Toyota saat ini, Toyota memberikan pilihan kepada usernya untuk variasi harganya dengan memangkas fitur di dalamnya. Mobil ini memiliki 3 jenis mesin Sob, yaitu 1000cc, 1300cc, dan versi turbo. Nah, yang kita omongin adalah yang 1000cc ya Sob. Untuk Starlet yang 1000cc, tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 55 horsepower dan torsinya 103 Nm. Untuk transmisi, ada 2 pilihan, yaitu manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Tapi untuk versi maticnya sangat langka ya Sob di Indonesia. Kelebihannya, modelnya long lasting, tidak termakan zaman, bobot dan tenaganya cukup sinkron, performanya mudah dan murah, mobil ini gesit dan lincah, dan harga jual kembalinya bertahan. Tapi kelemahannya, mesinnya kurang bertenaga Sob, interiornya terlihat kurang modern, kaki-kakinya kerap bermasalah, bagasinya kecil, dan part aksesori originalnya cukup mahal. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 8-11 km dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-15 km. Untuk harga, Starlet 1000cc tahun 91 termurah ada di sekitar 35 jutaan dan pajaknya 600 ribuan. Sebenarnya mobil ini dulunya murah Sob, tapi karena banyak digoreng influencer, harganya jadi naik. Karena saking gabutnya, sekarang influencer lagi hobi main-main mobil tua, yang notabene harganya udah murah. Tapi sekarang jadinya mahal kan? Itulah tadi Sob, mobil-mobil yang simple, yang mudah dirawat, dan cocok untuk teman-teman yang pengen belajar punya mobil. Kita ketemu lagi di episode kedua minggu depan. Saya doakan sehat selalu, sukses selalu, lancar rezekinya, dan semoga segera mendapatkan mobil impiannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan seperti biasa, I'll be back. Ciao!